Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam atammanil akmalani ala mab'uthin rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kita masih di nuansa bulan Syawal. Masih ada yang belum aktif sekolah, kerja, dan mereka insyaallah akan aktif di Senin pekan depan. Makanya saya juga mengucapkan di sini taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita pada bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqamah. Dan kehadiran kita di tempat ini, di masjid ini, di Masjid Al-Ikhlas, adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa istiqamah. Karena di antara tips agar kita bisa terus berkesinambungan di dalam ketaatan kepada Allah adalah menghadiri pengajian. Menghadiri pengajian yang dibahas di dalamnya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi pada para sahabat, apa yang dikatakan para tokoh-tokoh Islam, dan seterusnya. Membakar semangat kita, menjadikan kita lebih kuat untuk meniti jalan ketaatan di dalam kehidupan kita. Kalau kita di bulan Syawal ini, kita identik dengan liburan dan pulang kampung. Ya, semua nunggu-nunggu kapan bulan Syawal itu datang. Semua ingin pulang kampung, semua ingin kembali kepada keluarganya, semua ingin kembali kepada sanak saudaranya. Mereka, ada orang tua yang excited untuk bisa kembali bertemu dengan anaknya. Dan kita tahu kalau urusan pulang kampung, Masya Allah, sejauh apapun biasanya sikat aja udah. Ya, Masya Allah, Allahumma barik. Apalagi Kalimalang, ya, banyak yang naik motor istimewa. Ada yang Cirebon, Pekalongan, sampai Jawa Timur ada. Allahu Akbar. Gimana bahagianya mereka untuk berbagi dan sharing kebahagiaan mereka kepada keluarga. Namun subhanallah, kalau kita kembali kepada bulan Syawal di tahun ke-3 Hijriah, maka bukan pulang kampung yang kita dapat, bukan sharing kebahagiaan, tapi sharing kesedihan, sharing perjuangan, sharing keletihan. Kenapa di bulan Syawal tahun ke-3 justru ceritanya berbeda dengan bulan Syawal 1446 ini? Karena kalau bulan Syawal tahun ke-3 Hijriah, isinya adalah peperangan. Perang apa yang terjadi pada bulan Syawal tahun ke-3? Ada hadiahnya kan nih? Ada kan? Belum ada? Siapa yang bisa jawab? Anak kasih air minum tuh, anak penuhin dulu gelas sana buat antum setelah. Angkat tangan dulu tapi ya, bapak-bapak. Siapa yang tahu? Salah. Ayo. Apa Pak? Perang Uhud, silahkan Pak. Sini. Silahkan. Perang Uhud. Ya, perang Uhud itu terjadi di tahun ke-3 di bulan Syawal. Tepatnya di 16 Syawal. Berarti kan sebelumnya Ramadan itu. Mereka puasa. Ternyata
Tahun keduanya memang kita tahu ada peperangan di bulan Ramadan namanya perang Badar. Begitu masuk ke tahun ketiga, Abu Sufyan itu sudah siap-siap untuk balas dendam kepada kaum muslimin. Terjadinya di bulan Syawal tahun ketiga, setahun kemudian. Bukan mereka bersenang-senang di bulan Syawal bersama sanak saudara mereka, namun justru mereka dikejutkan dengan rencana penyerangan orang-orang kufar yang berjumlah 3.000 pasukan lengkap dengan seluruh pasukan kudanya, pasukan yang membawa tameng-tameng yang kuat, senjata-senjata yang canggih, 3.000 orang. Dan di situ Rasulullah SAW meminta kaum muslimin bersiap-siap sebanyak 1.000 orang. Lawannya 3.000, kitanya cuma 1.000. Di situ disuruh siap-siap sama Rasulullah SAW. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasul kita yang mulia Alaihi Salatu Wassalam, di Ramadan berpuasa, ya, dan berpuasa ya kita tahu, kita juga merasakan bagaimana keletihan saat berpuasa, ya. Namun setelah puasa justru disuruh perang. Bahkan kalau kita flashback 1 tahun sebelumnya, Rasul kita SAW di bulan Ramadan sebelum ada puasa, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan zakat. Harus ada perjuangan. Setelah zakat diwajibkan Ramadan pada perang Badar. Jadi waktu perang Badar ada sahabat-sahabat yang mereka berpuasa. Di tahun berikutnya mereka kembali harus dihadapkan dengan kejadian tersebut. Nah di sini kita boleh sedikit kembali berpikir. Kalau Ramadan udah mati-matian dan tarawihnya Rasul sama tarawihnya kita kan beda. Ya, capeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sholatnya beda sama kita. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kalau Rasul yang udah turun tangan langsung jadi imam, begitu bubar sholat kita buru-buru pulang, takut udah subuh. Ayo, iya, kita ngincer imam yang paling cepat, tambah singkat, tambah favorit. Ya. Di masa Rasulullah SAW, Rasul kan memimpin tarawih 3 kali, 3 malam, dan itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di malam hari Rasulullah SAW buat tarawih tersebut berjamaah, selesainya hampir mendekati waktu subuh. Allahu Akbar. Kita bisa dimarahin warga, ya, DKM masjidnya pasti diserang gitu. Tapi dulu kejadiannya begitu. Setelah zaman Nabi SAW, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar kembali membuat tarawih berjamaah sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Ya, makanya mohon maaf, tuduhan yang mengatakan bahwa Umar melakukan kebid'ahan karena mengumpulkan orang sholat tarawih keliru, karena Rasul sudah melakukannya. Waktu Umar memerintahkan Ubay ibn Ka'ab, ya, dan Tamim ad-Dari, 2 imam ini jadi imam tarawih, apa kata para makmumnya? Kami sampai mencari tongkat-tongkat kecil untuk kami bersandar agar tidak jatuh dalam sholat. Ya, jazakallah khair, masya Allah. Berarti bisa ada pertanyaan lagi nih. Ya. Jadi di zamannya Umar sekalipun mereka sholat panjang. Jadi identik, mereka sholatnya panjang. Dulu zaman Rasulullah SAW, Rasul sholat 11 kan, 8. Kenapa? Karena setiap rakaat panjang. Umar bin Khattab nggak mau kalau di zaman beliau yang notabene masyarakatnya kualitasnya menurun, tapi sholatnya sepanjang Rasul, nggak mau. Umar jadikan 20 rakaatnya. Ya, bacaannya masih panjang tapi dipisah-pisah. Kalau Rasul enggak, 1 rakaat aja panjang. Kan Rasul pernah sholat tahajud, ya, itu hingga 6 juz. Siapa yang sanggup coba? Subhanallah, alaihi salatu wassalam. Dan sini saya cuma ingin memberikan gambaran bagaimana letihnya mereka di waktu mereka Ramadan. Sholatnya, makanannya terbatas,
Begitu selesai Ramadan, persiapan untuk perang di bulan Syawal, kapan mereka istirahat? Mereka tidak istirahat. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki waktu istirahat. Kalau kita kan Ramadan, kalau udah lebaran, udah istirahat dulu, istirahat. Kayak yang capek banget. Kayak yang baca udah berjus-jus banget. Padahal segitu-segitu aja. Kadang kulhu lagi. Tapi seakan-akan sebagaimana Rasul SAW sholat. Ya. Kapan nih sahabat istirahat? Nggak istirahat. Ya. Setelah masuk bulan Syawal mesti perang, kata Rasul. Peranglah mereka dari 1000 orang, hilang 300 orang karena tersebar penyakit kemunafikan. Hingga tersisalah 700 orang. Setelah 700 orang lawan 3000 orang, maka kaum muslimin memimpin peperangan tersebut sebagaimana yang kita ketahui. Namun belum selesai peperangan, ternyata serangan balik dari orang-orang musyrikin menimpa kaum muslimin. Apa yang terjadi di perang Uhud? 70 sahabat wafat. Wafatnya bukan biasa, wafatnya dimutilasi. Dan gak biasanya orang Arab suka mutilasi orang kalau perang. Namun dendamnya mereka kepada Nabi Muhammad SAW begitu besar. Ada yang dipotong telinganya, ada hidungnya yang dipotong, Hamzah dibelah perutnya. Makanya Rasulullah SAW itu sangat Rasul itu hatinya betul-betul menyayangi para pahlawan perang Uhud. Makanya Rasul suka berkunjung, berziarah kepada para pahlawan perang Uhud. Sampai Rasul SAW juga memerintahkan umat bisa berkunjung ke sana, ziarah ke para pahlawan perang Uhud. Karena pahlawan perang Uhud ini menyakitkan bagi Rasul SAW. Iya. Kalau yang meninggal 70, ya, berarti kaum muslimin masih ada banyak. Kemana mereka? Mereka terluka. Ya, ada di antara mereka yang cacat gara-gara peperangan. Ada yang terluka dengan luka yang begitu parah. Dan yang paling parah bagi mereka bukan luka secara fisik, tapi luka secara mental. Mereka tahu bahwa mereka kalah dan menyebabkan 70 sahabat yang lain dimutilasi. Itu mentalnya kena gitu. Dan itu sengaja. Orang-orang kafir Quraisy sengaja bikin mental orang-orang kuat ini hancur. Makanya kekalahan bagi mereka bukan fisik mereka yang kesakitan, mental mereka. Mereka sedih luar biasa. Kenapa mereka bisa melakukan kesalahan tersebut hingga akhirnya dikalahkan oleh Allah. Dan luar biasa. Perang Uhud itu terjadi pada bulan Syawal di hari Sabtu, Pak. Begitu bubar di malam hari dengan seluruh korban-korban, ya. Itu korban dibopongnya juga susah. Jalannya juga susah. Mereka saling tarik menarik satu dengan yang lainnya. Bahkan di antara momen di perang Uhud tersebut, begitu Rasul melihat para sahabat yang dimutilasi, korban-korban perang Uhud, dan yang lainnya itu terluka, ada yang terluka parah, ada yang cacat dan yang lainnya, Rasul memerintahkan kepada mereka, kuburkan saudara kalian, kata Rasul. Menguburkan itu caranya gimana? Mesti digali dulu kan? Mesti digali. Mayit ini manusia kalau sudah wafat, ya kan beratnya luar biasa. Kalau bapak-bapak yang suka gotong-gotong itu merasakan. Walaupun orangnya kurus, tapi kalau sudah wafat pasti berat. Ya, pasti berat. Karena mereka nggak bisa lagi mengatur tubuh mereka. Ya. Fa'ala kulli hal, itu dilakukan oleh para sahabat sambil terluka, sambil darah mereka bercucuran. Mereka harus melakukan itu. Kapan mereka istirahat? Tidak ada waktu bagi mereka istirahat. Mereka harus menguburkan saudara-saudara mereka dalam keadaan mental mereka juga sakit, bahkan fisik mereka sakit. Fisik mereka sakit. Mereka mesti mengeluh kepada siapa? Mereka harus beristirahat di mana? Tidak ada tempat istirahat bagi mereka. Itu kesulitan mereka waktu itu. Setelah mereka menguburkan para sahabat, ya, mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Lalu terdengar sebuah kabar di pagi hari, di hari Ahad.
kalau perang itu di hari Sabtu, maka kemudian terdengar suatu kabar di hari Ahad. Kabar itu ya, tersampaikan oleh salah seorang ke kota Madinah kepada telinganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan, Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal, mereka sampai kepada satu tempat namanya Rauha. Di Rauha ini mereka saling mengatakan, la Muhammadan qataltumu walal kawa'iba ardaftum wa bi'sa ma sana'tum. Abu Sufyan dan yang lainnya mengatakan, wahai para tentaraku, kita kok udah pulang, kata mereka. La Muhammadan qataltumu, kita nggak bunuh Muhammad dan kita nggak bawa harta apapun. Apa prestasi kita? Bi'sa ma sana'tum, sungguh buruk apa yang kalian lakukan. Irji'u, kita balik lagi ke sana. Abu Sufyan minta tentara semuanya balik, perangin lagi. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu di pagi hari Rasul mendapat kabar tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam fanadaban nas, Rasul kumpulin tuh para alumni perang Uhud. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyemangati mereka. Langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pagi ini kita keluar sambangi mereka. Allahu Akbar. Makanya perang ini disebut dengan perang Hamrul Asad. Bayangin, H+1. Lagi luka-luka, lebam-lebam. Kata Rasul, pagi ini balik. Malam baru bubar. Pagi ini kita kejar mereka ke Rauha, temuin mereka di sana, kita perangin mereka di sana. Dan Rasul punya syarat khusus. Kata Rasul, alla yakhrujanna ma'ana ahadun illa ahadun hadara yaumina bil ams. Kan dengar Rasul bakal nyamperin lagi sahabat-sahabat yang kemarin gak ikut perang Uhud, lagi siap-siap. Nah, giliran gua nih. Ya, tahu apa syarat Rasulullah SAW? Kata Rasul, jangan ada yang ikut kecuali alumni perang Uhud. Allahu Akbar. Kapan mereka istirahat, Pak Bu? Justru yang tidak ikut perang Uhud gak boleh ikut sama Rasul. Yang kemarin peperangan ikut hari ini. Lihat, coba kita bayangin ini keadaan sulitnya seperti apa. Belum sempat mereka melonjorkan kaki mereka, merenggangkan tubuh mereka, besok jalan lagi, kata Rasul. Allahu Akbar. Kalau kita hadir di situ, kira-kira apa yang bakal kita katakan? Skip Rasul. Yang ini skip dulu Rasul, nggak sanggup. Gak ada sahabat bilang begitu, karena mereka tahu bahwa dunia ini bukan tempat istirahat. Mereka harus terus jalan sebagaimana yang Rasul aturkan bagi mereka. Gak ada yang bisa stop, gak ada. Makanya di perang Hamrul Asad, ya, itu para sahabat begitu mendengar bahwa mereka harus perang lagi, mereka semangat, jalan lagi. Namun permasalahan adalah, jika di antara mereka ada yang terluka, bagaimana mereka mesti berjalan? Hingga dikisahkan, ya, walaupun sanad ini diperbincangkan oleh para ulama, ada dua saudara namanya Abdullah ibn Sahal dan Rafi' ibn Sahal. Rafi' ini kakinya udah gak bisa jalan, gak bisa jalan, cuma berapa langkah jatuh karena perang kemarin. Namun begitu Rasulullah SAW mengumpulkan dan mengkhususkan para pahlawan perang Uhud untuk berjalan, ini kakak adik ini saling ngobrol gitu loh. Kata Abdullah, Rafi', gak boleh kita kehilangan kesempatan untuk bersama Rasul. Kita mesti jalan. Kata Rafi', betul, kita mesti jalan. Kata Abdullah, ayo kita jalan. Kata Rafi' ini kakinya sakit, la wallah ma bimasyah, saya gak bisa jalan udah. Apa yang dilakukan Abdullah? Dia gendong kakaknya, jalan gitu. Allahu Akbar. Nanti kalau si Abdullahnya capek, diturunin Rafi'nya,
jalan semampu dia, digendong lagi. Subhanallah. Walaupun dia nyampainya telat ke Rauha, tapi dia sampai, Pak. Dan subhanallah, di Rauha Abu Sufyan udah pergi, gak jadi peperangan. Akhirnya dia mesti kembali lagi ke Madinah. Tapi dari sepenggal cuplikan hidup Rasulullah SAW dan para sahabat di sini, kita mendapati bagaimana keletihan mereka, bagaimana perjuangan mereka yang mereka nggak mikirin istirahat, mikirin jalan terus. Ibadah yang ini selesai, ibadah apa lagi yang mesti kita lakukan? Makanya lihat apa yang kita berada di dalamnya sekarang. Kita di bulan Ramadan 1 bulan kita puasa. Sekarang bulan Syawal. Bulan Syawal itu disebut bulan apa? Ibu-ibu deh. Apa ibu-ibu? Dapat insyaallah oksigen nih. Apa Bu? Ada yang bisa jawab? Disebut bulan apa tuh bulan Syawal? Termasuk bulan apa dia? Ada yang bisa jawab nggak nih? Tidak ada. Bapak-bapak lah, bapak-bapak. Pak Ujung silakan. Apa? Bulan peningkatan belum tepat. Barakallahu fiik. Ada lagi yang aus, ini sangat dibutuhkan. Apa? Bulan kemenangan? Bukan. Nyerah nih. Ah, ya, anak yang minum kalau antum nggak jawab. Bulan haji. Tadi kemana ya? Jawab. Nah. Bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat, kata Allah. Bulan haji itu adalah bulan-bulan yang telah diketahui. Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Lihat, setelah Ramadan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada bulan haji, bulannya perjuangan. Karena kalau kita bicara amalan haji, isinya perjuangan. Perjuangan dari harta, tenaga, waktu, dan seluruhnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang tidak memberikan kepada kita ruang untuk kita bisa berleha-leha lama-lama, tidak. Allah tidak berikan ruang itu. Makanya kita tahu bahwa setelah Ramadan di bulan Syawal pun ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Agar kita tidak lama-lama berleha-leha, cuma 1 hari dikasih sama Allah. Ini hari Id, nggak boleh puasa. Tapi setelahnya boleh nggak puasa? Boleh. Bahkan Rasulullah SAW sunnahkan 6 hari di bulan Syawal. Karena memang dunia ini tempatnya ibadah, bukan tempatnya istirahat, bukan. Dan maksud kami di sini adalah, kalau Bapak Ibu menginginkan istirahat di dunia, maka buanglah mindset itu. Tidak ada mindsetnya istirahat di dunia, nggak ada. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa anna man athara ar-rahah fatathu ar-rahah. Siapa yang kebiasaan istirahat di dunia tidak akan bisa istirahat di akhirat. Siapa yang terbiasa istirahat di dunia, dia tidak akan bisa istirahat di akhirat. Ya. Ini perkataan dalam banget, luar biasa. Siapa yang maunya leha-leha, tidak akan leha-leha di akhirat. Siapa yang maunya nyantai-nyantai di dunia, nggak bisa santai di akhirat. Fa inna an-na'ima la yudrak bin na'im. Karena kenikmatan tidak bisa didapatkan dengan jalan kenikmatan, tidak. Kenikmatan didapatkan dengan jalan perjuangan. Kenikmatan didapatkan dengan jalan keletihan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau pernah ditanya, mata yajid al-'abdu ta'am ar-rahah. Ada orang nanya kepada Imam Ahmad, kata dia, kapan kita bisa istirahat? Allahu Akbar. Kapan kita bisa istirahat? Kapan kita stop dengan seluruh perintah dan larangan? Kapan kita bisa istirahat? Imam Ahmad menjawab, inda awwali qadamin yadha'uha fil jannah. Saat kakimu sudah berada di surga,
istirahat. Allahu Akbar. Berarti kalau kita masih di Bekasi, kita nggak bisa istirahat, Pak. Apalagi istirahat total, nggak bisa. Dan jiwa kita, ya kita sama-sama melatih ya, melatih diri kita agar kita tidak malas, tidak gila santai, tanpa ada perjuangan. Ya, kita siapkan diri kita untuk letih. Karena memang Allah tidak membuat dunia ini untuk kita istirahat, tidak. Allah sudah memberikan kepada kita, menjanjikan kepada kita nanti ada tempat kalian istirahat. Surganya Allah Azza wa Jalla. Namun selama kita belum berada di surga, maka kita tidak bisa istirahat. Makanya ya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah 214. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 214, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب." Allah berfirman, kata Allah, apakah kamu mengira an tadkhulul jannah, bahwa kamu bisa masuk surga, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal kalian belum pernah ditimpakan kesulitan, kesempitan sebagaimana orang-orang dahulu telah ditimpakan kepada mereka. Masathumul ba'sa'u wa dharra wa zulzilu, mereka diguncangkan oleh Allah sehingga di antara mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang? Ya, subhanallah, kita di zaman sekarang Pak, kita kalau ngelihat saudara kita di Palestina aja gitu udah beratnya luar biasa di Gaza. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrallahi qarib, kata Allah, pertolongan Allah dekat. Namun kalau kita melihat keadaan mereka, subhanallah, kita malu. Mereka nggak bisa santai sama sekali itu. Mereka nggak bisa istirahat. Mereka penuh kekhawatiran di setiap waktu mereka. Bapak Ibu, perasaan yang paling tidak nyaman itu perasaan apa? Khawatir, itu paling gak enak. Takut, paling gak enak. Walaupun di hadapan kita berbagai macam kenikmatan ada, tapi hati kita nggak nyaman, hati kita khawatir, nggak enak. Makanya di antara musibah itu rasa khauf, rasa takut. Itu musibah, ujian betul. Ya, tidak adanya keamanan itu ujian. Makanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wa 'indahu quta yaumih, faka'anna lahu hizat lahu dunya. Kata Rasulullah SAW, siapa yang di pagi hari aminan fi sirbih, keadaannya aman, mu'afan fi jasadih, tidak merasakan sakit, wa 'indahu quta yaumih, dan punya makanan untuk hari itu. 3, aman, sehat, punya makanan. Faka'anna hizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia sudah ada di hadapannya. Karena ini nikmat luar biasa ya. Nah sekarang kalau nikmat keamanan dicabut, maka hati kita sangat sulit untuk bisa nyaman. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dikatakan oleh Khabbab ibnul Arad sebelum ayat ini turun. Khabbab ibnul Arad ini sahabat Nabi yang pernah punggungnya itu diletakkan batu-batu panas oleh orang-orang musyrikin, dan tidak ada yang bisa mematikan rasa panasnya kecuali keringatnya sendiri dan nanahnya. Khabbab ibn al-Arad. Dan Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu itu pernah di satu kesempatan ya, di zaman Umar ibn Khattab, ada satu kursi dispesialkan oleh Umar. Khabbab datang duduk di situ tanpa ia mengetahui bahwa kursi ini ditujukan oleh seseorang atau untuk seseorang. Begitu duduk, ya. Kata Umar, Khabbab, saya berikan tempat itu ya untuk Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu yang disiksa mulai dari ayahnya, ibunya, dan dianya. Sumayyah ya itu ditombak lewat kemaluannya oleh Abu Jahal dan kawan-kawan.
di depan matanya Ammar. Lalu ayahnya dibunuh di depan matanya Ammar. Lalu Ammar disiksa di hadapan Rasulullah SAW. Dan Rasul waktu itu nggak bisa apa-apa. Rasul cuma mengatakan isbiru ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar ya kalian, tempat kalian di surga, kata Rasulullah SAW. Ya. Makanya Umar tuh punya anggapan bahwa orang ini spesial, ini harus kita spesialkan. Jadi Khabbab diminta bangun, diganti oleh Ammar. Apa yang dilakukan Khabbab? Dia buka bajunya. Lihat teman, apa yang telah dibuat oleh orang-orang musyrikin di zaman itu kepada aku. Umar melihat di mana sayatan-sayatan dan kulit-kulit yang terbakar. Kata Umar, ya udah antum duduk sini aja udah. Iya, karena perjuangan yang nggak jauh dengan Ammar itu Khabbab bin al-Arat. Khabbab ini, beliau pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini kok kita hidup susah amat? Mau sholat nggak bisa, mau dagang dibatasi, sangat sulit kehidupan. Tidakkah engkau meminta kepada Allah agar Allah membinasakan orang-orang musyrikin dan memenangkan kita?" Ini jalan pintas ini. Semuanya pengen ini. Nggak usah ada perjuangan, minta aja langsung. Tapi apakah begitu cara tarbiyahnya Rasul? Cara pendidikannya Rasul, bahkan cara pendidikan Allah kepada manusia? Tidak. Apa kata Rasul? Innakum qaumun tasta'jilun. Kalian ini kaum yang buru-buru, kata Rasul. Dahulu orang-orang sebelum kalian ada yang disisir dengan sisir besi kepalanya dan digergaji tubuhnya. Sekarang kalian belum terkena hukuman tersebut, cobaan tersebut, lalu kalian meminta-minta kepada Allah. Seakan-akan Allah punya utang sama dia. Dulu lebih parah daripada kalian, subhanallah. Makanya ayat ini turun nih, Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang ujian dan cobaan sebagaimana orang dulu merasakannya. Allahu akbar. Dahulu di dalam surat Al-Buruj, wama naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidaklah disiksa kecuali gara-gara mereka beriman kepada Allah. Bayangin Pak, mereka gara-gara beriman disiksa. Sekarang kita beriman, siapa yang siksa? Tidak ada yang siksa. Mereka dibuatkan lubang besar isinya api. Selama mereka tidak mau kembali kepada agama mereka yang lama, diceburkan ke dalam api hidup-hidup. Itu siksaan mereka. Dan itu siksaan, kata Ibnu Katsir rahimahullah, itu siksaan terbesar yang tercatat di dalam sejarah kepada umat muslim. Walaupun itu kejadiannya sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Iya. Mereka dibakar hidup-hidup. Ada yang digergaji, didatangkan gergaji, kemudian dibelah kepalanya sampai bawah, terbelah menjadi dua. Kenapa? Beriman. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, baca Al-Quran, dipukulin sama orang-orang Makkah. Baca Quran dipukulin, digebukin. Sekarang kita, siapa yang mau gebukin kita kalau kita baca Quran? Ya, dan gak baca lagi. Udah gak ada yang gebukin, gak baca juga. Ya, di kereta, kalau kita lihat jarang yang baca Quran ya. Main handphone, iya lanjut. Di zaman dulu mereka pengen baca Quran tapi akhirnya takut, subhanallah. Dan di masa itu, ya kalau kita lihat lagi di masa kenabian, di masa perjuangan, mereka nggak ada yang istirahat, Pak Bu. Mereka nggak ada yang istirahat, mereka jalan terus. Mereka terus disibukin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Perang ini, kasus ini, perang ini, kasus terus, gitu. Dan begitu juga kita, sedikit atau banyak, ya. Begitulah kita. Dan Allah memang menginginkan keadaan hidup kayak begini. Jangan cerita mau istirahat lama-lama. Kan udah Ramadan kemarin Ustaz, kita puasa, masa sekarang mesti giat lagi ibadah? Iya. Kita tahu gak ada yang bisa giat ibadah sebagaimana giatnya dia di bulan Ramadan, iya. Dan Allah memaklumi itu. Tapi bukan berarti Syawal ini waktu istirahat. Allah masukin kita ke bulan haji setelah bulan Ramadan. Semua isi perjuangan. Semua isi perjuangan. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala
akan senantiasa memberikan apresiasi bagi orang-orang yang mau berusaha. Tubuh kita emang paling doyan istirahat. Paling enak Pak Bu, paling enak rebahan main handphone, paling enak. Tapi kalau kita gitu terus, apa yang kita dapatkan? Kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak dapat apa-apa. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, kata Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan kepada mereka jalan-jalan kebaikan, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah betul-betul akan bersama orang-orang yang baik. Al-Ankabut 69. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kita ada usaha, bukan untuk leha-leha, tapi kita berjuang. Kita tahu bangun subuh itu berat, tapi Allah mau kita bangun. Kita tahu sedekah itu berat, tapi Allah mau kita sedekah. Kita tahu puasa itu berat, tapi Allah mau kita puasa. Dan siapa yang mau bersungguh-sungguh, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, kami berikan kepada mereka jalan-jalan hidayah. Allah muluskan jalannya, Allah mudahkan ibadahnya. Yang mau berjuang, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan keadaan dunia ini isinya bala, ujian, perintah, larangan. Kita ingat ya, terutama ibu-ibu, cerita istrinya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Khadijah. Ya. Banyak di luaran sana para istri itu berharap, coba suaminya kayak Rasul ya baiknya. Kalau suami saya Ustaz megelin banget, tiap hari minta ini minta itu, oh sulit ya, ceritanya kesulitan. Seakan-akan kalau sudah jadi istrinya Rasul nggak ada kesulitan. Padahal kalau kita boleh kembali melihat pelajaran dari ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, di mana Khadijah radhiyallahu anha sedang menyiapkan makan atau minum bagi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Khadijah. Dan Khadijah ya memiliki 6 anak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah harus berperan sebagai istri yang bisa menenangkan anak-anak, mendidik anak-anak, dan menenangkan suaminya yang kalau di luar dicemooh oleh orang. Khadijah harus memiliki sikap sebagai seorang istri yang suaminya memiliki tugas paling besarnya manusia. Kita bapak-bapak paling di sini ada yang memimpin 1-2 perusahaan, tapi siapa yang memimpin umat? Gak ada di antara kita memimpin umat. Yang memimpin umat Rasul SAW. Itu kerjaan paling berat. Rasul SAW punya tugas menyebarkan Al-Quran, dan dia ada di kota Mekah. Tapi Al-Quran kata Allah harus tersebar ke semua manusia. Ini tugasnya nggak ringan. Ternyata begitu ingin menjalankan tugas tersebut, orang-orang gak respect, orang-orang memusuhi dia. Khadijah di dalam rumah harus tampil sebagai istri yang mendukung suaminya. Itu sulitnya Khadijah, sabarnya Khadijah. Hingga waktu Khadijah lagi menyiapkan makan atau minum bagi Nabi SAW, Jibril datang. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, hadhihi Khadijah. Itu Khadijah di belakang, lagi menyiapkan makan dan minuman untukmu wahai Muhammad. Faqra min rabbiha salam, bilang Allah kirim salam. Wa minni, bilang juga Jibril kirim salam. Wakhbirha, kabarin ya, annallaha, sesungguhnya Allah memberikan kepada Khadijah rumah di surga yang berasal dari mutiara-mutiara, la nasabun fiha wala wasab, yang tidak ada keletihan dan kebisingan di dalamnya. Tuh.
Lihat ini ibu-ibu. Rumah yang tidak ada keletihan dan kebisingan di dalamnya. Kenapa mesti rumah di surganya disifati seperti itu oleh malaikat Jibril? Kata para ulama, karena Khadijah di hari-harinya bising betul dengan suara anak-anaknya di rumah. Khadijah di setiap harinya letih betul mengurus suami dan mengurus anak-anaknya. Letih. Kapan Khadijah istirahat? Anaknya 6. Suaminya seorang nabi. Kapan istirahat? Allah bilangin istirahat di surga, nggak ada bising lagi. Allahu Akbar. Jadi kita diminta sama Allah sabar. Kalian mati, kalian masuk surga, selesai. Kita diminta sabar sama Allah. Sebagaimana Rasul meminta sabar bagi keluarganya Yasir. Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar kalian, tempat kalian di surga. Subhanallah. Maka kita harus sadar bahwa kita jangan banyak istirahat. Dunia bukan waktu istirahat. Dunia waktu kita berjuang. Dan Bapak Ibu silahkan cari mana ibadah yang mesti saya lakukan lagi, mana yang mesti saya tambah, apa yang mesti saya berikan untuk agama ini, apa yang mesti saya berikan untuk kehidupan saya di akhirat. Apa kita mesti cari betul, kita mesti mau berjuang untuk akhirat. Kita lihat setiap hari Senin sampai Jumat orang-orang kemacetan di sini, pulang kerja capek itu mereka, capek. Sebagian mereka mengatakan, ya Ustaz kita capek, ini kan ibadah juga, kita ibadah kerja, ya. Tapi kadang alasan itu cuma hawa nafsu yang dibungkus dengan ibadah. Apalagi di bulan Ramadan kemarin Bapak Ibu, tugasnya para asatidzah itu kan menyemangati para kaum muslimin untuk ibadah kan. Nah, di antara jamaah itu ada yang bilang, Ustaz, ini kita kan di kantor begini Ustaz, kerja juga kan ibadah juga. Masa kita masih disuruh khatam juga sih? Masa disuruh tarawih juga sih? Kan capek juga ini ibadah. Subhanallah. Ya. Kadang ada orang-orang yang ngomong seperti ini nggak jujur bahwa sebenarnya dia suka ibadah bekerja itu karena dapat fulus. Dia demen duit, tapi pakaiannya ibadah. Dia bilang, saya kan udah kerja nih Ustaz, ibadah ini nafkah. Ibadah nafkah itu secukupnya. Ini mengkayakan diri, maka wajib ada niat lagi untuk itu. Kalau nafkah Anda selesai, selanjutnya ya Anda niat lagi. Untuk apa nih Anda lebih-lebih ini, untuk apa? Dan yang dimaksud di dalam syariat ibadah, paling banyak ibadah mahdhah yang murni. Kalau ibadah kerja semua orang demen karena dapat duit. Tapi ibadah sholat yang pahalanya ditunda oleh Allah, ibadah puasa yang pahalanya ditunda oleh Allah, ibadah sabar yang pahalanya ditunda oleh Allah, ibadah sedekah yang pahalanya ditunda oleh Allah. Itulah yang Allah maksud. Iya. Makanya banyak orang-orang di luar kita melihat bagaimana letihnya mereka, dan makanya kita butuh juga letih untuk dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebuah hadis Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat oleh Imam Muslim, ada Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Didatangkan nanti di hari kiamat seseorang yang paling berat hidupnya di dunia, paling berat, Pak. Kehidupan dunianya beratnya luar biasa, tapi dia termasuk penduduk surga, tapi berat hidupnya di dunia. Dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Fayasbighu sabghatan fil jannah. Cuma dicelup aja di surga, masuk, keluar, terus udah tuh masuk surga sepersekian waktunya. Ya. Lalu kemudian ditanya kepada dia, ya Ibn Adam, hal ra'aita bu'san qat? Gimana? Kamu dalam kehidupan pernah merasakan kesusahan tidak? Apa dia bilang? La wallahi, tidak pernah. Ya. Tidak pernah dia bilang. Ma marra bi bu'sun qat wa la ra'aitu shiddatun qat. Demi Allah, saya enggak pernah ngerasakan kesulitan atau melihat kesulitan. Subhanallahil azim.
Siapa orang ini yang punya testimoni seperti ini? Yang hidupnya paling berat di dunia, lalu masuk satu celupan di dalam surga. Kalau dia hidup misalnya, kalau dia hidup di dunia selama 80 tahun susah semua, masuk ke surga sebentar, 80 tahun dia lupa semuanya. Ajib, subhanallah. Bagaimana nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ciptakan dan siapkan untuk orang-orang yang beriman. Yang kalau orang beriman di situ masuk, lupa mereka semuanya dengan keletihan mereka, lupa dengan seluruh kecapean mereka, kerasnya kehidupan mereka, lupa mereka semua karena nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Maka subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Fatir, ya, kata Allah dalam surat Fatir ayat 34-35, bagaimana orang-orang ahli surga masuk ke dalam surga, mereka mengatakan wa qalul hamdulillah. Mereka begitu masuk surga, mereka langsung mengatakan alhamdulillah alladzi adhhaba 'anna al-hazan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesulitan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami Allah Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Mereka mengatakan yang telah memberikan kepada kami darul muqamah, tempat untuk kami bisa berdiam selama-lamanya, tidak ada keletihan dan juga tidak ada kebosanan dan tidak ada kesusahan. Itu surga itu. Jadi mereka akan mendapatkan di surga tanpa keletihan, nggak ada. Selesai semuanya. Selesai semuanya. Ya, makanya orang-orang kalau mau istirahat, kata Imam Ahmad rahimahullah, saat kaki kalian menginjak surga, istirahat tadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Ali Imran 185. Kata Allah dalam surat Ali Imran 185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Subhanallah. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bulan Syawal ini bukan bulan istirahat. Bahkan bulan Dzulqa'dah juga bukan bulan istirahat. Bulan Dzulhijjah bukan bulan istirahat, bukan. Gak ada istirahat di dunia. Makanya kata para ulama, siapa yang menjadikan hari-hari di luar bulan Ramadannya seperti bulan Ramadan, maka Allah jadikan hari kematiannya seperti hari Lebaran. Oh, istirahat total dia, subhanallah. Ya, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita untuk melihat kembali bagaimana orang-orang di zaman dulu mereka berjuang jauh dari perjuangan yang kita lakukan sekarang. Karena mereka semuanya tahu bahwa dunia bukan tempat istirahat, tapi tempat perjuangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waktu yang tersisa bisa kita pakai untuk tanya jawab. Ustadz, mohon doanya untuk saya agar bersabar menjalani ujian Allah pada saat ini. Ya, kita doakan sama-sama. Ya, agar Allah SWT memberikan kesabaran bagi penanya dan seluruh orang di tempat ini yang diuji oleh Allah SWT. Karena subhanallah, saya ingat perkataan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nih, Pak. Saya rasa orang sekarang gak ada yang lebih bijak daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di waktu itu cuma kalah bijak oleh Rasul dan Abu Bakar aja.
selainnya di bawah Umar. Umar pernah mengatakan, wajadna inna khaira ma 'ashayna atau ma 'ashina as-sabr. Sesungguhnya yang saya dapatkan dalam mengarungi kehidupan, kesabaran adalah kendaraan terbaik untuk mengarungi kehidupan. Kesabaran, subhanallah. Ini orang gak main-main ini yang ngomong. Jadi menurut Umar bin Khattab, kalau hidup mau enak, pasang sabar. Allahu Akbar. Sabar yang banyak baru hidupnya enak. Kalau kita memilih untuk tidak sabar alias murka dengan apapun yang Allah turunkan kepada kita, tidak akan nyaman hidup ini. Tapi begitu kita punya sifat sabar, kita menyabari, kita mengontrol lisan kita, hati kita, dan anggota tubuh kita dalam setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, baru nikmat hidupnya, kata Umar. Ini Umar bin Khattab ini, ya, dia katakan kalimat itu setelah beliau sudah beranjak tua gitu. Dia bilang paling enak hidup pakai sabar. Ya, nyaman hidupnya. Subhanallah. Ya, makanya sang penanya dan kita semua ya, kita sadar juga bahwa kita memang wajib untuk bersabar, ya. Sabar itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kan kita biasa sabar aja, sabar. Iya, apa ya sabar? Sabar itu habsun nafsi wal lisani wal jawarih mimma yakrahullah. Sabar itu menahan jiwa, hati, jiwa, lisan dan anggota tubuh dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Itu sabar. Saya ulangin, sabar itu adalah menahan jiwa, lisan dan anggota tubuh dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Itu sabar. Sabar itu menahan diri. Makanya dikatakan oleh sebagian para ulama, sabar itu tadinya berasal dari nama sebuah pohon yang begitu pahit tapi khasiatnya banyak. Coba Bapak Ibu, kalau minum obat yang pahit, kira-kira mimik wajah kita gimana tuh? Kita sambil apa? Nahan kan? Itu sabar. Sabar itu memang ada part nahannya, bagian nahannya mesti ada, namanya sabar. Itu sabar. Kita dikasih ujian ini, ujian itu, padahal kajian sering. Ujian lagi, padahal sholat gak pernah tinggal. Ujian lagi, padahal sedekah jalan. Kita nengok ke atas, ini orang gak sholat gak ada ujiannya. Yang ngono gak pakai kerudung gak ada ujiannya. Kenapa gue yang diuji? Kalau ini keluar dari lisan, Anda tidak sabar. Anda tidak sabar. Kenapa? Karena perkataan itu perkataan yang dibenci oleh Allah. Kenapa ujian ini mesti untuk saya? Kenapa tidak untuk dia ya Allah? Seakan-akan Anda sedang mendikte Allah. Ya Allah, salah, ke sono ujiannya bukan ke sini. Siapa ente ngatur-ngatur Allah? Makanya sabar itu pada saat kita mampu ngontrol perasaan itu sabar. Makanya sabar itu kata orang-orang berat, ya memang berat. Ngontrolnya itu yang susah. Lisan ditahan, hati ditahan, ya. Itu tuh sabar. Tapi kalau kita nyerocos apa yang dibenci oleh Allah, itu namanya gak sabar. Ya, makanya ingat waktu ada kejadian seorang perempuan wafat anaknya, kemudian Rasul SAW minta sama dia untuk bersabar. Kata Rasul, yusbiri wahtasibi, sabar ya mbak, sabar dan harapin pahala dari Allah. Dia sambil nangis mengatakan, kamu gak ngerasain apa yang saya rasain. Dia gak lihat yang ngomong, ya. Akhirnya Rasul pergi. Begitu Rasul pergi, dia tahu, mbak tahu gak mbak siapa yang nasihatin tadi? Rasul tadi. Kaget dia, minta maaf sama Rasul. Dia datang ke Rasulullah SAW, terus dia bilang, ya Rasulullah asbir, ya Rasulullah saya sabar nih sekarang. Kata Rasulullah SAW, as-sabru inda sadmatil ula, sabar itu di detik pertama kena musibah. Menambah kesulitan sabar. Ya, sabar itu di detik pertama. Jadi pada saat kita dapat ujian, apapun itu ujiannya, kita kontrol sabar. Kalau kita udah nggak kontrol sabarnya, ya, kita udah bilang ya Allah kenapa saya lagi sih yang kena? Kemudian 2 hari kemudian baru, ya qadarullah ya.
ini kesempatan sabar telah hilang. Ya, makanya ala kulli hal kita harus pintar-pintar belajar sabar. Belajar sabar itu di pengajian juga belajar sabar, karena kita tahu teorinya sabar, karena ujian sabar itu selalu mendadak. Jika sudah niat di malam hari ingin qadha puasa Ramadan tapi lupa sahur, di jam 7 pagi berubah niat nggak jadi puasa, apakah boleh? Ya, wallahu alam, ini mestinya nggak boleh. Ya, kalau puasa wajib nggak boleh dirubah-rubah niatnya. Ya, nggak boleh dirubah-rubah niatnya. Wallahu alam. Jadi mestinya lanjut aja ya puasa. Ustadz, kapan waktu yang paling afdal melaksanakan puasa Syawal? Di bulan Syawal. Kapannya terserah sih. Terserah. Memang para ulama ada yang bilang awal, akhir, tengah, tapi nggak ada dalilnya. Intinya itu sesuai dengan siapa? Si orangnya aja. Ya. Karena kalau di kita misalnya ya, di Indonesia kita tahu di awal-awal banyak yang silaturahim, tamu datang atau kita bertamu. Nggak, kurang bijak kalau kita sudah puasa nanti orang nyuguhin sesuatu, karena mereka kan beli-beli ini, apalagi ibu-ibu kan pasti beli-beli sesuatu untuk menyambut tamunya biar dimakan itu. Ya, maka yang paling tepat jangan puasa kalau kita tahu bahwa kita masih keliling-keliling, itu lebih tepat tuh. Ya, ya paling alasan-alasan yang mendasari afdal itu aja. Tapi kalau pahalanya lebih besar awal, tengah, akhir nggak ada. Yang penting di bulan Syawal. Dan boleh putus-putus, ya, nggak mesti 6 hari full langsung, boleh 2 hari dulu nanti lagi, boleh. Pekan ini bertepatan dengan puasa Ayyamul Bid. Setelah 6 hari melaksanakan puasa Syawal, bolehkah puasa Ayyamul Bid? Boleh, ya. Kalau kita udah puasa Syawal boleh melakukan Ayyamul Bid. Atau puasa sunnah Ayyamul Bidnya diniatkan sekalian di puasa Syawal. Wallahu alam, saya nggak tahu kalau itu. Nah, ini ada pertanyaan. Ketika kelak nanti di akhirat, kita akan ditanya oleh Allah tentang anak-anak kita. Sedari kecil kita sudah bekali anak-anak kita dengan ibadah setelah dewasa dan menikah. Apakah akan ditanya juga, Ustaz? Jadi yang ditanya itu adalah kewajiban kita, bukan hasilnya. Bapak Ibu, yang ditanya itu adalah kewajiban kita, bukan hasilnya. Bukan kenapa anak kamu jadi durhaka seperti ini. Ya. Yang ditanya sama Allah, udah diajarin apa anaknya. Jadi yang ditanya sama Allah itu cuma kewajibannya kita apa. Jadi kalau seorang ayah atau seorang ibu sudah melakukan kewajibannya, memberikan pendidikan yang baik, ya, maka itu selesai urusannya. Karena hasil selalu di tangan Allah. Nggak ada yang bisa mengatur hasil, nggak bisa. Dan memang Allah tidak membebani untuk mengatur hasil. Kita intinya dari kecil kita masukin keimanan. Nah, itu kan tugas kita itu. Ya. Pada saat mereka beranjak dewasa kita masukin keimanan terus seperti itu. Intinya tugas kita dijalanin, selesai. Kalau hasil itu kita nggak lagi ditanya oleh Allah SWT. Ya. Karena keberhasilan seseorang dalam mendakwahi sesuatu itu Allah tidak melihat lewat hasilnya, tapi Allah melihat lewat keikhlasannya dan kewajibannya, apakah telah ditunaikan apa tidak. Makanya akan ada nabi tanpa pengikut. Akan ada nabi tanpa pengikut. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Yang masuk ikut bersama dengan Nabi Nuh itu maksimal 100 orang. Bayangin, Pak. Dari 950 tahun ini. Followersnya cuma 100. Coba antum punya akun IG, udah berkali-kali itu upload yang bagus-bagus, followersnya nggak naik-naik. Ya, biasanya tutup akun tuh. Nggak naik-naik, yang like kurang. Ya, jiwa-jiwa bukan jiwa Nabi Nuh emang.
Tapi apakah Nabi Nuh dikatakan gagal? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat apakah kewajiban Anda wahai Nuh telah disampaikan, telah selesai beres. Hasilnya tidak lagi dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustaz, sebaiknya dalam berdoa mengatakan bahasa Arab atau bahasa ucapkan sendiri. Afdolnya doa Bapak Ibu, doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Itu paling afdol udah. Itu sudah lewat QC. Ya, sudah dikatakan oleh Allah dan sudah direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Selesai itu. Itu nggak akan ada belibet, salah ngomong, nggak ada. Kalau kita bahasa Indonesia kadang meminta apa muter-muter nggak tahu. Ya, terus ngomongnya juga kadang kepanjangan, terlalu detail atau terlalu umum dan seterusnya. Tapi kalau doanya dari Al-Quran dan Sunnah beres. Ya, dan sebenarnya ya kebutuhan-kebutuhan kita sudah diorganisir juga lewat doa-doa tersebut. Akan tetapi bab doa ini luas, nggak mesti dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia juga boleh, dipersilahkan oleh Allah. Ya, tapi kalau ditanya yang paling afdal, ya dari Al-Quran dan hadis itu paling afdal sudah. Ya, doa dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi tanya? Ada titipan pertanyaan Ustaz. Untuk hukum fidyah Ustaz, ada dua pendapat, kan ada yang boleh dibayarkan dan ada yang harus digantikan. Bagaimana Ustaz afdalnya untuk fidyah? Kalau fidyah cuma bayar aja. Kalau fidyah bayar, mungkin kalau batal puasa mungkin. Ya. Batal puasa ada yang fidyah, ada yang bayar. Ya, ada yang fidyah, ada yang bayar puasa. Nah, para ulama ya, mereka melihat dari ini paling banyak di bulan Ramadan itu ditanyakan oleh ibu-ibu yang menyusui atau yang hamil. Kalau menyusui dan hamil, ya ikhtilaf memang para ulama. Namun Abdullah ibn Umar itu kalau anaknya ada yang hamil atau menyusui, itu dia bayarkan fidyah. Ya, dia bayarkan fidyah. Namun sebagian para ulama mengatakan paling afdol dan aman Anda bayar fidyah, bisa bayar fidyahnya kemudian dicicil nanti ganti puasanya. Ya, tapi fidyah dibayarin aja dulu. Apalagi keluarga sangat produktif. Tahun ini lahiran, tahun depan nyusu, tahun depan lagi nyusu, tahun depan lagi lahir lagi, nyusu lagi. Ini kadang 10 tahun nih perempuan nggak pernah puasa. Ya, yang seperti ini sangat sulit dia untuk bisa mengqadha puasanya, maka fidyahnya bayarin itu. Ya, fidyahnya bayarin. Ya, karena Abdullah bin Umar membayarkan apa? Fidyah. Tapi kalau batal puasanya karena sakit, safar, maka bukan fidyah, tapi harus ganti puasanya di hari yang lain. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Ya. Fidyahnya berupa beras. Ya, fidyahnya berupa beras. Boleh nasi juga boleh, ya. Tapi yang diminta itu adalah beras. Berasnya itu untuk satu keluarga agar dia bisa makan di satu hari tersebut. Ya, untuk bisa makan di satu hari tersebut. Berasnya beras yang kita makan. Itu paling aman sudah. Ya. Fidyah. Itu namanya fidyah, itu kita ngasih beras. Kita ngasih beras ya 2,5 kilo cukup. Ya, 2,5 kilo kita kasih beras kepada satu fakir, selesai. Itu untuk satu hari. Kalau batalnya 30 hari, 2,5 kilo kali 30, gitu. Dikasih kepada fakir. Kalau Bapak Ibu mau nambahin Ustaz, nambahin apa namanya? Lauk, ya silakan aja. Ya, tapi saran saya berasnya jangan dikurangin. Ya, jangan dikurangin berasnya. 2,5 kilo kasih 2,5 kilo, yang lain tambahan-tambahan aja. Gitu. Wallahu a'lam. Jadi satu keluarga bukan satu orang. Apa? Untuk bayar fidyahnya satu keluarga bukan satu orang. Untuk satu orang. Satu orang. Misal nih, kita dalam keluarga, saya misalnya, istri saya hamil nggak bisa puasa, ya saya yang bayarin. Ya, itu namanya fidyah. Kalau yang untuk satu keluarga harus dibayarin semua, namanya zakat fitrah. Ya. Kalau fidyah tergantung, kalau dia yang batal, dia aja yang keluar. Satu aja yang keluar, begitu. Dari Ikhwan, ada yang mau tanya lagi? Ya. Afwan Ustaz, karena tadi bisa
orang yang sangat susah di dunia, kemudian dia dicelupkan sebentar di dalam Surga. Nah, kemudian ketika ditanya apakah kamu pernah merasakan kesusahan, kemudian dia menjawab, demi Allah aku tidak pernah merasakan kesusahan. iya. Apakah ini termasuk kebohongan, Ustaz? Karena berbeda dengan apa yang sudah dialaminya di dunia. Sedangkan kebohongan itu insya Allah jika kita sudah mampu hanya boleh di 3 keadaan. Apakah ini dibolehkan? Nah, barakallahu fiik. Terima kasih, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Jawabannya bahwa orang itu tidak berbohong. Tapi nikmat surga itu menjadikan memori susah dia hilang. Itu sejujur-jujurnya dia. Dan itu kenikmatan surga. Kenikmatan yang bisa melupakan orang dari memori buruknya. Ya. Begitu. Jadi dia pada saat ngomong gini memang di memori dia nggak ada susah lagi. Selesai. Padahal orang ini paling berat kehidupannya di dunia. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi dari Tuan? Sudah ya? Ya, barakallahu. Jazakumullah khair, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan pada pagi hari ini dan memberikan kepada kita keimanan dan bisa mengamalkan apa yang kita dengar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang semangat untuk beribadah dan semoga kita bisa beristirahat dengan tenang nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita ini. Jazakallahu khairan. Yang haturkan kepada Ustaz Muhammad Khalid Sabi Hafizullah atas apa yang sudah disampaikan. Semoga kita semua dapat keberkahan atas ilmu yang disampaikan lalu diamalkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Untuk info kajian pekan depan insyaallah hari Sabtu tanggal 19 April oleh Ustaz Ahmad Rashid Bazir Hafizullah dengan tema keutamaan takwa. Semoga kita dimudahkan dalam setiap nonton musyawarah minul alamin. Kami dari panitia juga terus mengucapkan kepada seluruh jamaah kajian MTSF taqabbal minna minkum minal aidin wal faidin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin. Itu saja dari panitia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.